Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali setelah libur untuk Lebaran ya. Libur Lebaran yang cukup panjang dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi. Ya, betul. Ini halal bihalal lah bahasa gitulah kalau bahasa kitanya lah. Ngobrol santai terkait dengan banyak hal tentang hal ini karena banyak juga udah japri kapan Pak Zoom lagi gitu. Dalam pada malam hari ini memang saya tidak keliling, sudah hari ini istirahat karena luar biasa kemarin keliling sampai ke gunung-gunung ya. Insya Allah besok lanjut lagi agenda kesitnya sambil Lebaran. Dan misalnya kita mulakan ngobrol kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri warahmatan min lisani yafqahu qawli. Sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Harus lebih baik. Harus lebih Allahu baik. Akbar. Allahu Akbar. Ya. Aku ya. Ya juga kita balik. Udah lama gak kedengar suara Mbak Husnul. Maaf lahir batin ya Pak. Sama. Lahir batin, salam Maaf sama lahir batin buat semua keluarga. Siap. Yang di Hongkong nggak boleh. Buat semua yang di room ini ya. Maaf lahir batin untuk semuanya. Sami-sami. Yang di Hongkong nggak bisa pada pulang ya? Di ini apa namanya? Bisa, Pak. Dicegat di tol. Pulang Pak, pikirannya pulang Pak. Pikirannya Dicegat di pulang, tol. Dicegat di tol. Ini alhamdulillah hari ini kita ada waktu sampai jam 9 untuk ngobrol. Ada banyak hal yang mau saya sampaikan dan insya Allah besok Selasa kita mulai materi seperti biasa, materi bisnis setiap Selasa malam untuk Road to LED. Nanti setiap Kamis pagi dan Senin kita ada kajian pagi Tibu Nabawi dan Kamis malamnya kita ada Senin malam dan Kamis malam kita ada kuliah Tibu Nabawi ya. Oke. Saya sapa dulu, ini ada Bu Andasari. Assalamualaikum Bu Andasari. Waalaikumsalam Pak. Mohon maaf lahir batin. Selamat berlebaran. Sama-sama. Bu Andasari ini tinggal di mana Bu ya? Saya lupa. Pak, Bu Sinaring saya Pak. Andasari. Sinaring Marestu Andasari Pak. Oh, Bu Sinaring ini? Iya betul. Kan namanya ada 3. Aduh ya Allah Bu. Sinaring Marestu Andasari. Iya Pak. Saya tulisin ya, biar saya tuh nggak salah sapa. Iya. Sinaring Marestu Andasari. Jadi pakainya Andasari aja. Ya. Selamat malam semuanya yang di room. Alhamdulillah ya. Semua. Sama-sama. Sama-sama Bu. Bu Sinaring. Bu Sinaring ini dari Semarang. Jaringan ini satu apa ya? Satu embah dengan Bu Marleni. Nah, sama-sama dari Pak Raden Iwan Setiawan. Raden Iwan Setiawan, iya Pak, betul. Siap. Lalu yang kedua ada Pak Bandi. Assalamualaikum Pak Bandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Pak? Alhamdulillah sehat Pak Holid. Pulang kamu Kak? Kabarnya Pak Holid. Saya bahasa Sunda dengan bahasa Jawa. Lah, Pak Bandi itu di mana sih, di Bogor apa di ini? Saya tepatnya di Wanaherang. Ya Bang ya. Inilah apa namanya, lihat apa ngetok-ngetoi Sundone gitu. Oh ya, siap. Ya Pak Holid, atas nama keluarga saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana syamakum minal aidin wal faidin
wabil khusus Bapak Khalid beserta keluarga dan khususnya yang ada di room inilah gitu ya. Saya ucapkan minal Sama-sama, aidin. Pak. Kami-kami, Pak. Ini kalau orang Jawa digini langsung bilang apa coba? Ya sing tua apa? Sing nom gede pengapurane sing tua kayak putih. Oke, salah. Wale, Pak. Malah ya. Wale. Ya, terima kasih Pak Bandi ya. Nah, Yes. ada Bu Cucu Herawati, the mother of Garut. Kumaha damang Bu Cucu? Mana nih Bu Cucu? Mohon maaf lahir batin, Pak Khalid. Sama-sama Bu Cucu. Di Garut Umi Cucu. Bu Cucu gimana di Garut? Garut, Ya. baik aja. Selama ini belum melanglang buana. Itu Diam aja di rumah. ditunggu Bu Diana ke Tangerang itu loh. Halo, Umi Cucu. Ya, Dengar aja Diana. dong. Ya, yang ada di Tangerang. Nah, ditunggu di sana tuh. Kangen Bu banget Cucu. sebenarnya. Ditunggu ya Umi ya. Ada izin dari Allah, Pada ya. kangen nih di Balaraja nih Umi. Kangen. Iya. Kangen sama Umi Cucu. Sama-sama. Ya. Tuh ada Mbak Mariati tuh. Baru bisa ikut Zoom dia. Alhamdulillah. Ini saya lewat HP jadi nggak bisa lihat banyak. Belum tahu caranya. Digeser. Aduh gimana sih Bu Leger? Kalau dari HP saya, Bu Mariati sama Bu Diana jejer. Berdampingan. Digeser kan nggak ngelihat Pak Khalid. Oh ya Bu Diana, gimana kabar Bu Diana? Alhamdulillah Pak. Luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Yes mana yes ya? Yes. Yes. Dia jangan kalah sama Mbak Husnul kita. Ya. Minal aijin wal faizin ya Pak ya semuanya. Oh, gitu ya. Bisa digeser banyak banget. Salam dari keluarga di sini untuk keluarga besar Pak Khalid dan teman-teman semua yang ada di Zoom ini. Ya. Ibu-ibu sekalian silakan diambil amin, snacknya terima ya. Disambi snacknya di sini udah siapin. Ya kalau Pak jauh nih Pak. Ini Bu Mariati juga dari Tangerang atau Jalur Bu saya Mariati? Pak. Dari mana? Balaraja. Oh Balaraja juga Bu Mariati. Salam kenal Bu Mariati ya. Nah, suaranya masih di mute. Belum di unmute suaranya. Jadi Bu Mariati nggak bisa ngomong ke saya. Coba dinyalakan mic-nya Bu. Belum tahu ya. Mic-nya, Mbak Mar, mic-nya dipencet sing merah-merah itu loh. Nah, Hebat nih Ibu. Masih belajar, Pak. ya alhamdulillah. Bu Mariati Balaraja ya. Iya. Alhamdulillah. Salam kenal Bu. Mohon maaf lahir batin ya Bu ya. Salam kenal kembali. Mohon maaf lahir batin juga, Pak. Ya, terima kasih. Ada yang jauh juga dari Sragen, Bu Siti Rahayu. Assalamualaikum Bu Siti Rahayu. Mana Bu Siti Rahayu? Ada? Wah, lewat dulu. Dan ini yang paling jauh juga Bu Vivin. Ya, kangen juga nih sama Bu Vivin suaranya. Mana Bu Vivin? Assalamualaikum Bu Vivin. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin semuanya, Pak Khalid, teman-teman semua. Sama-sama. Sama-sama Bu. Saya juga ya minal aidin, maaf lahir batin. Alhamdulillah. Bu Vivin dari Bone. Terus ada lagi Bu Jaryanti. Assalamualaikum Bu Jaryanti. How are you today? Bu Jaryanti. Mana Bu Jaryanti? Oh, mungkin nggak ada ya. Oke, Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini ada 13 orang. Ya, ini ada Umi Khomsah. Assalamualaikum Umi. Dari Lampung. Umi.
Assalamualaikum, Mami. Waduh, masih di mute. Masih di mute ya? Mungkin disambi paling, Pak. Iya. Oke, Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita lebaran ke hari kelima ya. Nggak terasa gitu kan, sudah lebaran hari kelima, sudah mulai banyak yang melakukan puasa Syawal. Puasa Syawal yang kalau kita lanjut ke puasa Syawal 6 hari itu seolah-olah kita puasa setahun penuh. Jadi kalinya itu 310. Jadi kalau setiap Ramadan itu satu puasa 10 seperti 10 hari, nah, maka kalau 30 hari itu 300. 6 hari di bulan Syawal itu 6 kali 10, 60, 360 hari. Jadi sepanjang tahun kita dianggap berpuasa. Dan ibu-ibu yang masih punya hutang puasa segera dibayar gitu ya. Sebelum Syawalnya selesai. Jika memungkinkan segera dibayar ya. Dan kita hari ini momennya adalah momen berbagi, saling bertukar pikiran, terus hal bihalal, Bu. Dan hari ini saya background-nya adalah itu Dome of the Rocks, itu masjid di pelataran Al-Aqsa. Jadi Al-Aqsa itu masjid yang dia gabungan dari beberapa masjid. Jadi kayak misalnya kalau kita ke Masjid Nabawi, siapa udah pernah ke Masjid Nabawi? Angkat tangan. Yang pengen ke sana? Pengen? Pengen banget, Pak. Pengen banget. Nah, di sana itu di pelatarannya itu ada masjidnya Ali, Utsman, Umar, Abu Bakar. Itu di pelataran Masjid Nabawi ada masjid kecil-kecil. Jadi itu seperti yang ada di pelataran Masjid Al-Aqsa. Jadi Masjid Al-Aqsa ini Dome of the Rock itu dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang dulu menaklukkan Palestina, Yerusalem. Setelah pertama ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, gitu loh. Jadi, Bapak sekalian, penting sejarah Palestina kita buka sedikit. Yang pertama, Al-Aqsa itu masjidnya sejatinya dia ada beberapa masjid. Dia ada masjid Masjid Buraq. Masjid Buraq itu di mana buraq itu ditambatkan di situ. Jadi buraq dulu Rasul kan Isra Mi'raj, Isra-nya dari Masjid Nabawi di Masjidil Haram ya. Masjidil Haram di Mekah, terbang langsung direct ke Al-Aqsa. Di sana itu beliau buruknya itu diikat di tembok, di dekat tembok yang hari ini tembok itu jadi dinding ratapan. Jadi kalau di sana itu Ibu sekalian ada 9 pintu. Jadi Al-Aqsa itu dia kayak benteng begitu, ada 9 pintu. Nah, pintu 9 itu yang kuncinya itu 8 kuncinya ada dipegang oleh orang Palestina, yang 1 kunci dipegang oleh orang Yahudi. Jadi dia di sebelah Masjid Buraq namanya, atau dinding ratapan kalau bahasa hari ini. Nah, itulah kemudian hari ini yang bisa orang Yahudi masuk dengan bebas menyerang Masjid Al-Aqsa kemarin. Nah, ibu sekalian, kebayang di sana itu adalah polisi, dia ada benteng gitu ya. Pintu luar itu dijaga oleh tentara Yahudi, pintu dalamnya dijaga oleh tentara Palestina. Yang boleh masuk di pelataran masjid itu atau sholat Masjid Al-Aqsa itu hanya orang-orang yang usianya di atas 50 tahun, 45 tahun ke atas, sudah sepuh-sepuh. Yang anak muda tidak boleh masuk ke situ. Nah, kalau saya masuk, ya lihatan mukanya udah beda, bukan orang Palestina. Orang Palestina kan mukanya hidungnya mancung, kulitnya putih, terus brewokan, itu jambangnya kan lebar, gitu, tinggi-tinggi. Ya, kalau saya kan pendek. Udah hidungnya pesek, hitam, kan. Udah kelihatan, ada mukanya ketahuan gitu loh. Ini orang Indonesia gitu. Jadi boleh masuk warawiri di situ. Kita awalnya datang ke sana awalnya sempat suzon juga. Ini kenapa masjidnya kalau siap subuh nggak ada anak mudanya, orang tua semua? Ternyata emang nggak boleh.
Jadi dog on the rock itu, dog of the rock atau Batas Sakral itu adalah apa namanya ketika Rasulullah SAW mau naik ke Mi'raj ya, ke Sidratul Muntaha itu apa namanya? Naik buruk itu di batu. Jadi batu itu ada kayak bukit begitu loh, bukit gitu. Nah, dia naik batu itu terus naik buruk gitu. Nah, batu itu sempat mau ikut sama Rasul, dia nggak boleh gitu, nggak boleh ikut. Nah, karena nggak boleh ikut, batu itu nangis gitu loh. Udah di situ aja. Ternyata batu itu bolong, dalamnya ada sumurnya. Itu ada sumurnya. Dan yang luar biasa, Bapak sekalian, di situ ada tapak pijakan Rasulullah. Jadi bekas pijakan Rasulullah itu sampai sekarang masih wangi. Pijakannya doang masih wangi hari ini. Jadi kerennya gitu lah biasanya. Makanya dulu ada sahabat Rasul itu Salman Al Farisi nggak salah namanya, masih kecil waktu itu, dia kegiatannya kalau Rasulullah itu tidur adalah apa namanya ngambilin keringatnya Rasul untuk minyak wangi. Kebayang nggak kalian? Karena Rasulullah SAW itu keringatnya bau wangi. Coba Anda cium keringat sendiri. Kayak apa? Nah, ketika beliau naik ke Sidratul Muntaha, setiap langit ketemu dengan malaikat, ketemu dengan nabi. Nah, yang unik adalah ini yang kadang-kadang hadisnya tidak disampaikan secara lengkap. Apa itu? Bahwa Rasulullah itu ketika setiap naik ke setiap langit itu ketemu dengan malaikat. Malaikat berkata bahwa ya Muhammad muru umataka bil hijamah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, suruhlah umatmu untuk berhijamah, berbekam. Nah, ini kadang-kadang yang hilang, bahkan syariah bekam itu turun sebelum saya sholat begitu loh. Dan Rasulullah waktu itu tidak nanya apa itu bekam. Nggak orang sekarang. Sekarang kan kalau suruh bekam, wah saya nggak cocok Pak, nggak bakat bekam dan sebagainya. Bukan masalah bakat atau nggak bakat. Belajar bekam itu jadi kalau buat kita wajib. Kenapa wajib? Karena jika satu daerah, ini hukum fikih ya, satu daerah tidak ada yang bisa bekam, maka satu daerah itu bisa kena dosa semua. Kenapa? Karena kalau ada orang mau berobat dengan pengobatan Islam, nggak ada yang bisa. Sedangkan pengobatan sekarang lebih cenderung terkontaminasi dengan dengan pengobatan yang subhat lagi haram. Nah, itu Bapak sekalian, maka saya sengaja mengangkat ini di samping kita hari ini lagi berduka bahwa kita sedang di Al-Aqsa sedang dibombardir ya. Bombardir. Ini saya izin berbagi foto perjalanan kami bersama HNI ke Masjid Al-Aqsa. Boleh? Boleh? Boleh Pak, boleh banget. Boleh banget. Boleh Pak. Nah, saya share ya. Nah, ini sekalian perhatikan di sebelah kanan itu ada ada menara kayak apa ya? Kayak buat khotib mimbar, khotib apa namanya? Khotib khutbah. Nah, khotib khutbah itu ya. Yang ini kelihatan ya? Ini. Tahu ya? Ini dia adalah ketika khotib itu khutbah di sini. Ini di dalam Masjid Al-Aqsa. Jadi Al-Aqsa itu kan dia kotak. Nah, depannya masjid ini, masjid yang di belakang saya itu backgroundnya. Nah, masjid ini yang buat apa namanya? Yang buat mimbarnya ini pernah dibakar oleh orang Yahudi. Lalu sama Saudi Ayyubi dirakit ulang lagi. Dan ternyata dia nggak pakai paku. Pakainya dia kayak puzzle dipasang-pasang begitu. Pertanyaan kalian, tahukah siapa yang bisa masang itu? Belum tahu. Yang bisa masang itulah ahli ukir dari Jepara. Jepara, Pak? Iya. Jadi Jepara orang berarti Jepara, Indonesia?
Iya, orang Jepang didatangkan ke Palestina untuk masang ini lagi. Itu biasanya. Nah, inilah namanya Masjid Al-Aqsa yang aslinya. Namanya kalau bahasanya Masjid Kibli. Di sinilah kiblat pertama kita, orang Islam. Gitu. Ngarahnya masjid ini. Sebelum berubah ke, nah ini dalam masjidnya. Nah ini imam masjidnya nih. Ini meninggal misalnya. Meninggal tahun 2018 kalau nggak salah. Setahun ini kan saya ke sana itu bulan April. Setahun kemudian beliau ditembak oleh tentara Zionis. Nah ini pernah sering ke Indonesia beliau. Ini dalam masjidnya misalnya. Ini dalam Masjid Al-Aqsa kayak gini modelnya. Nah, yang ini yang pakai topi biru ini tour guide-nya. Tour guide-nya beliau S2 orang Palestina. Nah, ini orang-orang pada nanti kalau lihat yang kalau lagi puasa itu pada bawa batu kan? Kalau itikaf bawa batu, nah ini di sini. Di di sini di dalam masjidnya. Ini masjidnya masih dipertahankan semenjak zaman dahulu. Ini sampai Amin, Sugiarto. Nah, ini Dome on the Rock. Nah, Bapak sekalian, di sinilah Rasulullah itu mengimami para nabi. Jadi seluruh nabi itu kumpul di belakang beliau, sholat sebelum Mi'raj ketemu Allah SWT. Di belakang Rasulullah itu semua nabi. Nggak usah tanya kok bisa nabi itu datang itu pada meninggal, itu udah nggak usah dibahas ya. Kalau kita bahas saja dari Mekah ke Al-Aqsa itu butuh minimal penerbangan 5 jam. Itu dalam satu malam sampai langit ke-7. Jadi nggak usah dibahas itu. Kok bisa itu kalau kita pakai akal nggak nyampe, pakai keimanan. Nah ini kita di sana saya lihat waktu itu tidak memakai atribut HNI. Karena waktu itu habis milad, HNI menyumbang ke KNRP untuk Palestina, ini penting saya sampaikan, itu sampai sekitar 2 miliar. Nah, hari ini teman-teman sekalian, usahakan kalau menggalang sumbangan untuk Palestina, usahakan tidak untuk bahasanya tidak untuk Palestina, tapi untuk kemanusiaan. Kenapa? Tahu kenapa? Saya tahu. Aku dikira penipuan, Pak. Bukan. Apa, Pak? Karena kita jangan sampai dilihat itu terkoneksasi dengan Palestina. Maksudnya untuk menyumbangkan itu maksudnya gitu, Pak. Ya jadi gini, kalau kita buka open donasi, di share ke WA, itu yang kalau bisa jangan dikatakan gini, sumbangan untuk Palestina. Terus kita menggunakan logo HNI. Kalau pribadi nggak apa-apa, tapi kalau pakai logo HNI usahakan sumbangan kemanusiaan gitu aja. Saya barusan nge-share di Facebook itu ya nyinggung-nyinggung gitu, Pak. Berarti salah ya? Bukan salah, mau salah. Kalau pribadi boleh. Atas nama HNI prihatin atas Palestina boleh. Namun menggalang sumbangan, penting, menggalang sumbangan untuk Palestina ada logo HNI-nya, itu khawatirnya jadi HNI itu terkesan itu pro sama Hamas. Paham maksudnya? Oh, paham, Pak, paham. Nah, kalau manusia kan beda. Jadi secara umum itu share-nya lah sumbangan kemanusiaan. Tapi pribadi ngomongin itu Palestina gitu loh. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Nah, ini kenapa? Karena waktu kita ke sana itu, kita kan masuknya dari Jordan. Dari Jordan masuknya ke sana. Kenapa jadi pilihan dari Jordan? Bagi sekarang penting banget. Waktu kita itu kan, waktu ke sana itu langsung umroh. Bisa ngomong tapi orang nggak bisa ngeliat, mau udah gitu aja. Mama, ya, pas gimana? Takut kena, Mama takut kelihatan dari. Ada Bu Mulyati. Suaranya kedengeran ya tadi. Oke, lanjut ya. Jadi ini bisa ngomong. Dua ini. Bisa lupa. Ini kayaknya lagi di training Bu Mulyati ya. Oke, jadi kita kan habis dari Al-Aqsa itu langsung
langsung ke melakukan ibadah umroh waktu itu, ibadah umroh. Jadi visa kita itu, jadi paspor itu ada visanya. Visa itu kan izin tinggal ya. Visanya Israel itu visanya itu dia alhamdulillah nggak nempel. Kenapa? Kalau kita sampai ketempel itu paspor kita di stok di stempel sama orang Israel, maka kita nggak bisa masuk ke Madinah. Karena antara Mekah, Arab dengan Israel itu nggak ada hubungan diplomatik, nggak ada. Gitu. Jadi memang luar biasa di sana itu. Jadi kita di Jordan, semua barang-barang taruh di Jordan, dititipin di toko souvenir di sana. Semua logo HNI dari mulai kaos, shal, plus jaket. Jadi kita ke sana praktis sampai nggak bawa jaket. Di sana itu suhunya 12 derajat tuh. Meskipun siang begitu 12 derajat plus angin. Maka saya waktu itu kedinginan. Pas subuh tangan beku. Keluar darah dari hidung, dari telinga beberapa ada keluar begitu. Tapi luar biasa sekalian, waktu kita dari masuk ke Palestina itu, kita melewati namanya lembah Jordan. Lembah Jordan itulah lembah yang diperebutkan oleh seluruh orang-orang bahasa Arab. Terutama orang lain. Kenapa? Subur luar biasa. Bayangkan, itu padang pasir, bisa tumbuh pisang, tumbuh semangka, tumbuh melon, tumbuh jeruk, dan subur-subur, anggurnya gede-gede, enak-enak. Beda banget dengan di Indonesia. Itu keberkahan tanah Parambia. Itu luar biasa. Jadi alhamdulillah bangga banget saya bersama HNI. Saya foto di belakang saya itu kan Buya Muslim. Itu beliau waktu tiba pertama di Masjid Aqsa itu beliau nangis. Kenapa? Cita-cita dari mulai muda, cita-citanya pengen ke Al-Aqsa. Alhamdulillah wasilah HNI bisa kesampaian ke sana. Kalau sekarang ke sana, Bu, saya tidak rekomendasi ya. Nanti kalau ke sana pulang bisa tinggal nama ya. Saya waktu pas ke sana itu saya bilang sama ibu saya, Bu, tolong bikin selamatan di rumah. Tolong ucapan permohonan maaf saya kepada semua orang yang keluarga, tetangga dan sebagainya. Kalau saya pulang tidak sama badan saya, cuma namanya doang, begitu. Pokoknya nyampe sana itu pokoknya mau mati saya udah salam lah, pokoknya intinya gitu. Itu bisa lihat. Jadi ini kita ada di dalam Dome of the Rock di luarnya ya. Ini habis pulang saat Isya ya. Nah ini dia lantainya batu. Nih detailnya. Ini saya dengan Pak Erwin, dengan teman-teman gitu. Ini pada kedinginan itu. Kenapa jaket-jaket tebalnya ditinggal yang ada logo HNI-nya? Ini ada sholat di luar. Nah ini sama dengan Dr. Mawardi, Pak Amir, Hamzah, Pak Salsa. Nah ini keluar dari masjid itu, kanan kirinya itu ada pohon zaitun. Nah ini ada ini. Ini jalannya, jadi kita itu mau ke masjid, masuk benteng dulu. Jadi benteng Al-Aqsa. Satu border situ, benteng. Masuk ke situ jalan, lorong jalan gitu. Nah lorong begitu. Ini jalan. Ini toko-tokonya di dalam benteng Al-Aqsa. Nah, ini bentengnya bisa lihat. Ini bentengnya. Jadi, Masjid Al-Aqsa itu dikeliling benteng. Kalau lihat di fotonya kan ada benteng kotak itu. Nah, ini bentengnya. Nah, ini kotanya depan. Nah, yang unik adalah ini 2017 saya belum punya BC. Saya foto buka HSIS di laptop hotel, terus di sini ada tulisannya Business Center. Itu namanya zone, maksudnya. Bangun zone. Nah, 2017 bulan April ini. Saya buka, ini kan HSIS kan? HSIS. Ini saya tulisan Business Center. Dan bulan Agustus tahun 2017 saya resmi jadi Business Center. Bulan Agustus 2018, maaf. Resmi jadi Business Center Semarang 03. Itu.
Nah, ini di bentengnya teman-teman, tiap subuh dan isya kita berusaha untuk bisa sholat berjamaah di Al-Aqsa ya. Kita berombongan ada 33 orang, termasuk juga USB, Umi Sabir. Nah, ini Pak almarhum Pak Jen. Nah, inilah Masjid Al-Aqsa yang aslinya sini, yang belakang saya ini. Ini Masjid asli Al-Aqsa-nya. Masjid Kibli namanya. Nah, ini masjid depannya aslinya. Inilah yang di bawahnya hari ini lagi digerong. Bawahnya itu digali. Kenapa? Karena orang Yahudi itu percaya bahwa Nabi Musa itu Nabi Sulaiman menyimpan kitab rahasia, kitab sakti di Gua Sulaiman, Solomon Temple. Ya, nyari kuilnya Sulaiman. Karena kitab itu ya dia sakti mandraguna, kalau ketemu dia bisa bisa menguasai dunia, kata gitu lah. Jadi artinya teman-teman sekalian, Bapak sekalian, perang salib itu kalau di sejarah aslinya adalah itu bukan masalah orang Kristen dengan orang Islam. Tapi orang Yahudi dengan orang Islam. Namun karena Yahudi itu sedikit, dia gosok-gosok orang Kristen agar mau perang lawan Islam. Jadi itu orang Islam tuh membunuh orang Kristen dan sebagainya begitu. Padahal saya lihat di Palestina itu di depan Masjid Al-Aqsa itu depan persis itu ada gereja katedral. Kalau misalnya kita ke Masjid Istiqlal, siapa yang pernah ke Istiqlal? Jakarta? Ada? Ada yang pernah? Belum juga, Pak. Di depan Masjid Istiqlal itu, di depannya ada ada katedral, ada gereja besar. Sama di depan Masjid Al-Aqsa itu ada gereja besar. Jadi sejarahnya itu kenapa umat Islam itu perang lawan orang Kristen, itu sebenarnya orang Kristen itu diojok-ojokin sama orang Yahudi. Dan itu berlangsung 100 tahun ojok-ojokinya. Tiap hari ya Allah perang itu. Tahu kenapa orang Islam mau perang salib? Karena dulu Palestina itu dikuasai oleh Islam. Orang Yahudi pengen masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa untuk nyari kitabnya Nabi Sulaiman. Nah, 7 orang yang gosok-gosokin orang Kristen supaya dia mau perang, itu namanya mungkin teman-teman, Bu Diana pernah dengar, Pak Ridwan pernah dengar The Knights Templar? Ada yang pernah? Tidak, Pak. Jadi The Knights Templar itu 7 kesatria salib. Nah, The Knights Templar itu sejatinya dia Zionis. Jadi ada gerakan dari dulu sampai sekarang itu Zionis. Namanya Zionis. Zionis itu disebutnya kalau bahasa sekarang itu Freemason. Ini saya tidak akan share loh video hari ini. Tidak akan saya share ke YouTube karena ini bahasanya berat. Ini bahasanya Bu Diana, bahasanya Satridwan, bahasanya Bu Marleni gitu ya itu. Jadi the Freemason, gini misalnya. Di awal sejarah saya tarik ke belakang dulu. Kenal Firaun nggak? Ada yang kenal dengan Firaun? Pernah dengar tapi nggak kenal. Siapa yang kenal Firaun? Kalau ada yang kenal Firaun, berarti keren. Jadi Firaun dulu itu dia kan nyembah raja matahari, Tuhan dewa matahari. Nah, dulu Firaun itu bangun piramida Mesir itu memperbudak orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu terus berontak lawan Firaun gitu ya. Kan kaumnya Nabi Musa kan. Nah, orang-orang itu namanya Freemason. Free artinya bebas. Manson itu orang-orang yang diperbudak sama orang yang. Nah,
nama kaumnya namanya Zionis. Zionis itu orang Yahudi yang dia memproklamirkan dirinya untuk menyiapkan istana Dajjal. Jadi istana Al-Aqsa itu kenapa digerong di bawahnya? Digerong di bawahnya karena begitu nanti gempa itu Masjid Al-Aqsa itu runtuh sendiri. Nanti kalau Masjid Al-Aqsa runtuh, dia akan dibangun namanya istana buat Dajjal. Itu plannya begitu. Jadi di bawah Masjid Al-Aqsa itu digerong, digali gua. Selain buat nyari kitabnya Nabi Sulaiman, dia juga untuk supaya Al-Aqsa itu runtuh. Supaya kalau runtuh, dia bisa bisa membangun dari runtuhan Al-Aqsa itu untuk dibangun istana untuk Dajjal. Nah, karena mereka itu penyembah Dajjal. Apa itu tandanya? Begini. Begini ya. Begini ya. Matanya begini. Kayak gini. Pernah lihat ya? Begini. Siapa pernah lihat tanda begini? Alan Walker, terus Jackie Chan, apa lagi? Hampir semua artis Hollywood itu mereka ikut namanya Illuminati atau gerakan Freemason. Ya, ada yang sudah baca itu buku saya, Bayang-Bayang Gurita. Ada yang udah saya share itu udah dibaca belum PDF-nya? Oh, udah iya, di-share Pak, Pak, saya belum, itu tidak bisa dibuka punyaku Pak. Bisa, PDF ya? Oh, bukan yang video. Kalau bukan video. Iya. PDF. Belum baca, belum di. Kalau baca itu tahu. Jadi sejatinya ini mohon maaf ya, Jan. Kalau misalnya kurang sepakat dengan bahasan hari ini nggak apa-apa. Saya membahas ini karena satunya keprihatinan kita kepada Palestina dan tidak akan saya share ke YouTube karena bahasanya berat. Sejatinya kalau kita orang tahu pergerakan bahasa kalian bahwa sejatinya itu dunia ini itu ada satu keluarga pemilik dunia ini yang dia menguasai seluruh harta dunia ini. Namanya Rockefeller. Tahu saya? Jadi kalau orang terkaya di dunia itu kan sekarang ini Elon Musk yang punya Tesla. Itu nggak ada apa-apanya itu. Dia ada namanya Rockefeller. Rockefeller inilah keluarga yang menguasai dunia, Zionis level tinggi, level di atas ya, nomor 1. Itu Zionis nomor 1 itu bisa lihat, itu dia yang menentukan siapa presiden di negara mana. Indonesia siapa presidennya ditentukan oleh beliau. Karena dialah yang menguasai dunia uang dunia. Yang menciptakan sistem BI, menciptakan sistem uang. Tahu nggak sejarah uang misalnya? Ada tahu sejarah uang? Iya Pak, pernah dengar. Awalnya kan emas, terus dia ini dibikinkan jadi kertas begitu. Tapi emasnya dia yang simpan. Kita dikasih kertasnya, jadi kita tidak dapat nilainya. Di situ awalnya. Jadi dia yang menguasai semua uang dunia. Ya. Jadi ada awalnya itu currency atau nilai tukar itu emas. Dulu seringnya barter. Barter itu sistem Islam. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian hari ini mau barter, itu sangat bagus sekali. Barter itu sistem Islam. Jadi currency itu cara ngitung sebuah barang. Satuannya dengan emas. Nah, karena dulu semua pakai emas itu repot, maka ada orang punya ide. Gini aja deh. Ini saya punya kertas namanya berharga. Jadi kertas ini kamu simpan emas di tempat saya. Nah, emas itu ketika emasnya itu ke tempat saya, nanti saya kasih surat ini harus itu berharga. Seharga emasmu di simpan saya. Ibarat gini, saya beli sesuatu ke Pak Juari misalnya gitu. Beli sesuatu seharga 10 kg emas. Kalau saya bawa kan berat. Nah, saya punya kertas dari orang itu yang nilainya 10 kg emas. Nanti 10 kg emas itu bisa diambil di rumahnya orang yang menyimpan itu. Awalnya begitu, semua orang berbodong-bodong memindahkan uang emasnya itu masuk ke jadi selembar uang berharga itu. Nah, lama-lama emasnya tidak
tidak perlu pakai emas, orang cetak uang kertas. Makanya saya itulah bahasan kalau kita bahas kalau di sini itu 3. Menyimpan aset itu 3 cara menyimpan aset. Yang pertama yang terus turun, yang kedua yang terus menjaga kita, dia stabil, landai. Yang ketiga adalah dia naik, terus naik. Aset yang paling pertama untuk dijaga itu yang turun terus adalah dia menyimpan uang. Karena kertas Rp1.000 dengan kertas Rp100.000 apa bedanya? Apa bedanya, Bu? Kalau semua orang punya uang 1 miliar, misalnya gitu, Bu Jariati punya 1 miliar, Bu Diana 1 miliar, semua orang punya 1 miliar di Semarang. Kira-kira uang laku nggak? Nggak laku. Tapi kalau Anda punya barang berharga seperti emas, Anda punya 1 kilo, maka dari mulai Anda lahir sampai nanti kiamat itu emas itu berharga. Makanya kalau nyimpan uang di tabungan dalam bentuknya cash, money, uang, maka bahasa kalian siap-siap itu habis. Makanya kenapa orang-orang kan kalau kita itu kan tipe orang bawah, tipe menengah, tipe atas. Orang tipe atas itu orang yang tidak mau menyimpan uang, dia nggak menabung, tapi dia bangun investasi. Bedanya begitu. Karena kalau nabung uang itu mandek, punya 10 juta, 20 juta itu mandek dan nilainya terus turun. Paham maksudnya? Saya coba ngomongnya tidak terlalu tinggi nih. Ya mungkin ibu-ibu sekalian ada yang sudah belajar dengan sistem currency, bisnis dan sebagainya. Saya buat inilah. Gitu. Tapi yang buat ibu-ibu rumahan, nanti kalau saya terlalu tinggi nanti bingung ya. Paham ya misalnya? Mudeng ya? Jadi kalau Bu Jarianti punya uang 100 juta hari ini, amin. Nah, ditabung, maka 10 tahun kemudian nilai dari 100 juta itu akan menjadi cuma 50 juta saja. Memang nilainya 100 juta, Bu, tapi value. Nah, contoh begini. Saya tahun 2003, gaji kerja waktu itu adalah Rp600.000. Saya waktu SD beli es lilin, saya tanya hari ini, pasti Bu Jarianti dengan saya kan, saya nggak bilang tua ya, senior Bu Jarianti pasti kan gitu. Dulu Bu Jarianti beli es itu berapa Bu satu Bu? SD. 100 ya, Rp100. Rp100. Kok sama dengan saya Bu? Masa seusia kita Bu? 9 saya. Hah? 79. 79. Oh ya beda dikit Bu. Beda 5 tahun ya. Ya berarti dulu beli mungkin kalau Bu Jarianti di Semarang ya, Semarang kota. Saya kan di kabupaten. Jadi saya itu dari Ungaran ke Semarang itu cuma ongkos Rp300. Sekarang dari Ungaran ke Semarang itu 5.000. Artinya adalah Rp300 zaman saya sekolah. Zaman saya sekolah zaman saya sekolah dengan 5.000 zaman sekarang itu nilainya sama. Jadi kalau ibu waktu dulu nyimpan uang di bank 1 juta, maka kelihatan banget hilangnya berapa. Itulah kenapa hari ini saya usahakan, saya belajar, jangan sekali-kali Bapak Ibu sekalian membeli kendaraan lewat leasing. Mau tahu hitungannya Bu? Biar sadar ya. Kita hitung ya. Jadi kajiannya santai Bu. Semoga tidak bikin pusing ya. Kita santai kajian. Misalnya kita beli motor Beat
Harganya itu on the road, off the road itu 17 juta rupiah. Rp17 juta. Lalu kalau kita sistem cicil pakai leasing, itu dia DP katakanlah DP 1 juta. Dicicil sisanya itu ya 16 juta itu dicicil katakanlah 400.000 5 tahun misalnya gitu ya, 5 tahun dikali 60 berapa jadinya? 24 juta. Begini kan hitungannya kan? Nah, kita itu berarti membayar 24 juta untuk motor seharga 17 juta. Ditambah uang DP kita 1 juta, berarti 25 juta. Nah, pertanyaannya adalah 5 tahun setelah motor kita lunas, kita jual motor kita harga berapa jadinya? Murah, Pak. Berapa kira-kira? Turun paling 6 jutaan. Saya punya motor Supra. Supra saya itu beli waktu itu kalau nggak salah 16 juta berapa gitu. Nyicil. 3 tahun saya pakai, saya jual laku 6,5 juta. Nah, kalau misalnya laku aja 8 juta, 25 juta dikurangi 8 juta berapa? 17 juta. 17 juta dibagi 60. Ayo berapa, Bu? Yang bawa kalkulator. 17 juta bagi 60. Berapa? 283,3. 283 ribu ya? 3. Ya. Berarti Bapak sekalian, kita itu sejatinya tekor. Tekor berapa tekornya? 17? 333 itu, Pak. 333 ya. Kita Iya. itu sebenarnya tekor berapa? Tekor ini apa namanya? Tekor 17 juta. Ya kayak itulah kenapa hari ini kalau nyicil pakai leasing itu gampangnya luar biasa. Anda tinggal bilang ya itu aja datang motor. Saya tinggal bilang ya aja datang Innova itu. DP mana? DP antara gampang Pak begitu misalnya. Apalagi pandemi begitu. Nah itu kepada sekalian. Saya sudah pernah mau utang bikin ruko 1,2 M. 1,5 miliar. Duitnya datangnya cuma 1,5 miliar, 1,2. Cicilannya itu sekitar 22 juta sebulan. Dikali 10 tahun berarti 120. 22 kali 10 aja udah 220, 2 miliar lebih kan? Tambah 20 kali udah berapa itu? Udah hampir 3 miliar. Jadi saya cuma terima 1,2. Saya bayarnya berapa? Bayarnya 3 miliar. Gitu. Jadi itulah kenapa cara berpikir kita itu lebih maju ke depan. Itulah kenapa banyak teman-teman itu lebih baik beli motor second 3 juta begitu, yang penting bisa jalan dulu dibandingkan motor yang keren tapi tiap bulan nyicil. Betul, Pak. Nah, Betul, Pak, itu baru aja terjadi adik saya. Kalau ngikutin tren, itu gaya, ya ada begitu. Makanya alhamdulillah saya itu motor Vario saya itu dibelikan sama perusahaan. Saya dapat reward PKM motor seharga 17 juta, ya nyicil juga sih sebenarnya. Jadi saya datang ke dealer, saya tunjuk motornya, lalu begitu mengisi data, mau pembayaran motor, saya telepon Bu Rini, mau bayar ya gitu. Oh iya Pak, kasih ke ininya, ke orangnya dikasih.
transfer jebret, motor bawa pulang, gitu. Itu langsung BPKB 1 bulan kemudian keluar. Saya nyicil ke perusahaan 17 juta rupiah dibagi 36. Tanpa ada tambahan, tanpa ada DP. Enak banget. Gitu Bu Bapak Ibu sekalian. 0% berarti ya Pak? Nggak ada bunga karena memang bukan murabahah dia. Dia pinjaman soft loan namanya. PKM, program kepemilikan mobil dan motor. Yang terakhir ini kan yang saya pakai Terios. Itu dapat 250 juta rupiah. Jadi beli mobil 250 juta rupiah. Lalu nanti kita dipotong tiap bulan itu bonus kita 7 juta rupiah. Tapi tanpa DP, tanpa margin, tanpa bunga. Ya 7 juta mah enak Bu dibandingkan mikir DP-nya. Dan mobilnya kita yang beli. Langsung nama kita, bukan nama perusahaan. 7 juta sebulan. Ya kalau bonusnya 50 juta atau 100 juta, ya 7 juta nggak kerasa lah. Nah itu sekalian. Jadi artinya adalah kalau Anda nyimpan dalam bentuk uang, itu turun nilainya karena kena inflasi. Inflasi. Tahu sebab inflasi Bu? Kenapa? Dan tahu nggak kenapa inflasi turun terus-terusan? Ayo tahu? Ayo. Bu Sinaring? Kenapa terjadi inflasi? Ayo Bu. Bunda Rosma? Ridwan yang ide-ide ini. Kenapa inflasi terjadi? Kenapa inflasi? Karena negara Indonesia tiap tahun mencetak uang baru. Uang itu tidak menggantikan uang yang rusak, tapi tambahan uang baru. Tahun 2019, tahun 2020, negara kita menyetak sekitar 6.000 triliun. 6 triliun apa maaf. Itu yang dijadikan jadi apa coba? Jadi bantuan sosial karena pandemi. Yang tiap bulan orang ngantri di balai desa itu adalah cetak uang baru. Kenapa kok bisa cetak terus? Karena uang kita itu, devisa negara kita itu bocor ke orang asing semua. Ibu bapak sekalian beli Unilever, beli Danone, beli Nestle, beli macam-macam perusahaan luar negeri itu, uang kita dikasih ke mereka, mereka bawa pulang kampung ke negaranya. Jadi uangnya bocor terus karena uangnya di negara kita kurang, perputarannya ditambah lagi, inflasi jadinya. Itulah kenapa saatnya kita hari ini menolong negara kita itu dengan menjadi pahlawan devisa. Kalau Mbak Husnu, Bu Listi yang ada di Hong Kong ini pahlawan devisa. Kenapa? Karena dia bawa pulang itu, kirim itu dari Hong Kong, itu uang Hong Kong ke Indonesia. Sehingga Indonesia punya uang tambahan baru. Paham maksudnya? Itu disebutnya pahlawan devisa. Nah, kalau kita di HNI membuat uang itu berputar hanya di negara kita aja. Tidak keluar ke luar negeri sana. Paham maksudnya? Itu sebutnya bahwa kalau Bapak Ibu sekalian paham bahwa kita itu sudah jadi pahlawan devisa, maka kita harus lebih semangat di situ. Jadi daripada uang ditabung di bank, daripada uang tabung di kaleng, ditabung di bawah bantal, ditabung di jelas-jelas begitu nanti hilang gitu kan. Nah, mending uang itu dijadikan yang kedua Bu, yang mempertahankan. Apa itu? Logam mulia, emas. Dinar, dirham. Gitu loh. Jadi kalau di emas itu saya lihat emas itu dia akan menjaga harta kita. Jadi currency-nya emas. Dan tahukah Bapak sekalian, negara mana yang paling banyak cadangan emasnya, yang punya emas paling banyak?
Tahu di mana negaranya? Negara pemilik emas terbesar di dunia. Tahu kalian? Halo? Ini kok ada jawab nih. Indonesia, Pak. Bukan? Freeport. Amerika. Oh, Amerika. Amerika itu punya cadangan emas sekitar 8.000 sekian ton. Dari mana emas itu? Diambil, ditambang dari Indonesia. Diambil dari Irak, Afghanistan, Jordan, Lebanon, Suriah. Jadi isunya teroris, sejatinya Amerika itu mau nambang emas di situ. Jadi ngambil emas. Muammar Gaddafi misalnya, Muammar Gaddafi itu begitu jadi presiden waktu itu di mana Muammar Gaddafi ya? Di Lebanon ya, kalau salah ya. Muammar Gaddafi itu misalnya begitu jadi presiden, itu listriknya gratis. Kebayang? Bu Jarianti pengen beli mobil, maka separuh harganya dikasih sama negara, dibayar negara separuhnya. Keren ya, Bu? Coba, kira-kira kalau ada presiden kayak gitu, kalau dituduh teroris, kira-kira yang salah siapa? Karena Muammar Gaddafi tidak mau tunduk ke Amerika. Dan Amerika tahu cadangan emas negara itu gede. Begitu Muammar Gaddafi-nya itu lengser, diambil semua emasnya pindah ke Amerika. Irak, Saddam Hussein. Saddam Hussein itu membunuh orang Syiah karena dia orang Syiah itu merusak agama Islam, mut'ah, terus dia membunuh orang Sunni dan sebagainya. Dihabisin orang Irak. Nah, dianggap teroris. Diambil tuh hartanya orang Irak itu dibawa ke sumur minyaknya, emasnya, itu jahatnya luar biasa. Oh, Libya ya, Libya, maaf. Jadi seperti itu kondisinya. Apalagi Freeport misalnya. Freeport itu tambang emas terbesar di dunia. Di bawahnya emas ada uranium yang harganya berkali-kali lipat daripada daripada emas. Di Indonesia itu ada nikel terbaik di Indonesia. Entah kenapa hari ini ibu kota pengen pindah ke Kalimantan. Karena Kalimantan itu kalau ditarik garis lurus, lempeng langsung Cina. Jadi tambang nikel di Indonesia dikuasai siapa? Oleh Cina. Dipakai untuk apa kalian? Dipakai untuk pengembangan baterai lithium untuk mobil Tesla. Mobil Tesla itu butuh nikel. Dan nikel terbaik adalah Indonesia. Punya siapa Indonesia? Negara kita. Nah, udah mulai ke gambar ya. Puzzle-puzzle gambar. Nah, lalu kalian di atas lagi untuk meningkat ini adalah bisnis sektor real. Jadi kalau Bapak sekalian pengen asetnya itu berkembang, bertumbuh, maka perlu bangun bisnis sektor real. Hal ini kawan-kawan saya lebaran ke mereka itu, pas mau pulang itu mereka masuk rumah lama. Saya pikir kenapa masuk rumah, saya mau pulang malah ditinggal masuk gitu. Saya mau pamit nih malah tinggal masuk. Ternyata ngomong ke bapak ibunya di belakang. Saya mau pulang. Lalu saya suruh masuk. Ternyata bapaknya kena jantung bocor. Ada yang kena stroke. Paman saya, Pak adik saya itu kemarin sudah nggak bisa ngapain. Udah tiduran aja, padahal dulu itu orang gagah perkasa, punya duit banyak. Pak Le saya sama, mbah saya juga sama itu. Terus tetangga sebelah rumah saya sudah stroke, nggak bisa ngapain. Saya bilang, kemana itu harta mereka? Yang dulu dikumpulin sampai banyak banget gitu. Kemana anak-anak mereka yang dibangun rumah satu-satu yang gede-gede gitu, Pak? Kemana teman-teman mereka yang dulunya sering ngumpul, sering dicatat makan, dipinjemin uang, nggak ada satupun. Nah, maka saya mikir, saya bilang kan ke teman situ, itulah bro, saya bilang kan itu prospek itu. Itulah makanya aneh itu resign dari perusahaan.
Aneh nggak mau nanti kalau aneh pensiun kayak bapak, kayak ibu. Ibu aneh aja sakit hari ini. Kalau udah sakit begitu siapa yang mau rawat gitu loh? Siapa ini? Iya nih. Hampir kan ini ada sini ada karoseri laksana namanya. Itu hampir alumni laksana itu, ada muntah darah, ada yang jantung, ada yang paru-paru, jantungnya bocor, macam-macam. Makanya itulah kenapa aneh bilang ente itu harus segera bikin bisnis. Kalau enggak, nanti ente itu udah mau pensiun baru bisnis, maunya invest. Dan investor itu nggak bisa dimulai langsung jadi invest, harusnya jadi pedagang dulu, harus berniaga dulu. Kalau enggak, ya ente lihatlah bapak gitu loh. Jadi bapak, teman saya itu ada bapaknya itu kena jantung bocor, udah nggak bisa ngapain, udah nggak bisa menyat bahasa Jawa mah. Tahu menyat? You know menyat? Menyat itu bangkit dari kita tidur, bangun begitu menyat namanya. Nah, itu nggak bisa udah. Ibunya udah sakit diabetes dan sebagainya. Ibu saya itu, saya bilang, ibu saya juga diabetes, tapi alhamdulillah hari ini udah bisa kemana-mana. Kemarin ikut ke Semowono, Lebaran jalan sendiri gitu kan, karena minum kopi Sevel dan sebagainya. Tadi saya Lebaran ke Mitra HNI di dekat rumah, itu ibunya datang, masih ya cukup muda. Saya pikir usia baru 50 tahunan, ternyata usianya 105 tahun. 105 tahun. Jalannya masih bagus, kulitnya masih bagus, mukanya masih standar kayak ibu saya begitu. 105 tahun bahasanya. Saya gila-gila, hebat banget orang zaman dahulu. Ya kenapa misalnya? Karena hari ini kan kalau kita kaji misalnya, kenapa orang milihnya pekerjaan, jadi pegawai? Zaman dulu punya anak 13 anak jadi semua. Sekarang punya anak 2 aja udah repotnya ya kayak bencana melanda gitu. KB lah sebagainya macam. Orang dulu 13 anak jadi semua, sarjana semua. Dia makan semua, hidup semua, benar-benar. Inilah momen Lebaran itu kenapa dinantikan. Saya tanya teman-teman saya yang nekat mudik dari Jakarta. Nggak ada penyekatan. Bablas aja. Jadi tol itu bablas aja dia. Itu momennya lah ketemu pas Lebaran. Yang dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Jakarta, dari ini Bandung ketemu satu waktu. Ketemu di rumah ibu. Yang tidur jadi kayak pindang, tahu pindang ya. Jadi kalau Pak Husni itu bilang, aneh itu kalau pulang, Pak Wajibali baru pulang kantor, pulang Lebaran ya. Jadi aneh itu kalau pulang kampung itu kalau mandi ngantri, gimana? Kamar mandi 1, anaknya 9. Udah gitu ponakan. Jadi beliau itu kalau pulang ke Bandung gitu, itu kamarnya itu dipenuh sama ponakan semua. Tidur di mana? Tidur di depan kamar mandi. Tapi seru gitu loh. Nah, di momen itulah kita berbagi, melihat kondisi adik kita, keluarga kita yang hari ini semakin lama semakin sepuh, semakin banyak hal yang harus diperbaiki. Itulah kenapa Bapak sekalian berarti bisa dari sekarang, nggak bisa enggak, mumpung masih kerja, mumpung masih bisa punya tenaga, gitu. Mumpung masih ini, gitu. Dan bisnis untuk punya mentor, saya bilang, untuk bisnis untuk punya mentor itu di luar mahal. Di luar mahal. Nah, uniknya kalau di HNI itu mentornya gratis. Total free. Pak Juari itu mau tiap hari konsultasi sama Pak Ari Maryadi juga dilayani. Mau datang ke rumahnya tiap hari mau dilayani kalau dia di rumah kan gitu. Dan itu nggak suruh bayar. Coba kalau mentor bisnis di luar sana. Maka bangun bisnis, bangun aset. Aset yang paling guna bisnis, meningkatkan aset. Untuk melawan hegemoni itu semua yang tadi saya ceritakan tadi, hegemoni itu kita menggunakan jaringan MLM. Jadi kenapa HNI itu MLM Mas kalian? Itu karena kalau nggak MLM susah. Kalau nggak MLM konvensional maka kita head to head, tahu head to head. Adu kepala sama Unilever, pasti kita kalah. Pasti kita kalah. Karena mereka udah bayangkan. Unilever itu Mas kalian mencatat keuntungan dalam waktu 3 bulan 2,1 T. Untungnya. Sedangkan HNI, rahasia. Ini buat
yang ikut aja rahasia. HNI itu setahun baru 2 triliun omsetnya. Kebayang loh. Semut, amuba atau amuba, bakteri ngelawan gajah gitu. Itu kalau lawannya dengan fisik, habis kita. Makanya pakai MLM. Mood of mute. The power of getok tular gitu loh. Gak bisa Bu, kalau misalnya HNI modelnya kayak buka Alfamart, Indomart, ditaruh di 212 Mart, ditaruh di Alfamart. Gak bisa Bu, kalah kita. Kalau pakai MLM, Bu Jarianti cerita ke orang cerita lagi. Sejatinya adalah ada orang Sumowono. Sumowono itu di gunung. Dari rumah saya itu sekitar kalau naik motor 1 jam sampai 1,5 jam. Di Semarang ya, kalau di Jakarta bisa 3 jam gitu. Kalau lancar. Itu datang ke rumah saya bilang, Pak, kalau Anda punya uang Pak, mending stok aja barang yang banyak di rumah. Daripada warawiri ke sini. Iya Pak, benar juga Pak. Iya, stok itu lah 50 juta kayak Bapak itu buka warung kelontong gitu loh. Warung kelontong kan sekitar itu. Daripada bawa warawiri ke sini jauh banget udah gitu. Naik turun gunungan gitu, mendaki gunung, lewati lembah. Kemarin itu di depan Gedung Songo misalnya ada ibu-ibu naik motor Beat. Ini penting nih. Kalau pas saya kan naik tanjakan turunan ya. Itu remnya blong. Kalau Bu Jarianti, orang-orang yang Semarang tahu namanya Sido Mukti, Gedong Songo, itu berapa banyak yang meninggal. Blong remnya. Pakai metik gitu. Saya bilang, Mas, hati-hati loh. Pakai metik ini dia pakai Beat ya. Hati-hati. Gitu. Kalau bisa, kalau punya duit, stok aja yang banyak di rumah. Stok di rumah, biar orang itu kalau nyari gampang. Kayak saya ini loh. Pasti ada yang nyari kok. Iya benar juga. Iya. Dan kalau masih setiap orang datang ke base saya pasti sama saya coaching itu. Orang kalau di HNI mah jangan kok fokus ke stokis. Kecil dapatnya. Stok Comservice poinnya 25.000. 1 poin ke 1.000, 25.000. Dapatnya 9%. 2.750. Kalau saya kayak saya ED. Mita saya AB, saya bisa dapat berapa? 25%, Pak. Kalau stoknya cuma 11%, ini 25%. Gede mana? Dan uniknya adalah tidak harus belajar ke saya. Kalau dia di Jakarta, di mana-mana, tetap saya dapat 25%. Nah, kalau stokis, mikir ya. Makanya segera jadi BC. Saat jadi BC, LED dulu. Oh gitu, Pak? Iya. Oh iya, Pak. Siap-siap. Jadi sekalian, penting banget bahwa hari ini kalau Anda punya uang, udah tahu uang itu kalau disimpan dan malah habis, baiknya apa? Jadiin aset yang berkembang. Apa itu? HNI. Yakin nggak akan hilang. Nah, dalam rangka apa? Ya kita melawan ekonomi itu. Makanya wajar kalau Indonesia itu mau diapain juga berat kalau misalnya presidennya harus ganti yang dari kita itu berat. Kecuali kita itu sudah punya kekuatan dana yang luar biasa. Mas Akal? Itu. Nah, itulah kenapa HNI itu pakai MLM, bukan pakai konvensional, Bu. Kalau konvensional, wah ini Bu Mala ini baru join nih. Kalau konvensional ya saya, nggak akan lama. Kecap kurma, salami, terus Ustadz Yusuf Mansur, habis semua. Tapi kalau pakai MLM, itu nggak terdeteksi. Ibu-ibu aja sering ketemu saya, nggak tahu siapa leader saya kan. Budiana itu, mitra saya, itu belum nggak semua hafal saya dengan saya. Itu. Artinya misalnya saya itu nggak ada pun, nggak ada sekalipun, itu tetap jaringan itu berkembang. Itu namanya kenapa alasan pertama kali itu MLM situ. Nah, cuma kalau saya jelasin ini pada orang-orang baru, nanti jomplang.
Ya biasa, itulah kenapa hari ini kan yang datang kan leader semua. Bu Diana, Bu Marleni, Pak Juari, Bunda Rosma, Mbak Usnul, Satridwan, Bu Widya, Ardini Fiarwanti, ada Bu Murni, ada Bu Listi, ada Bu Sinaring, ada Bu Sidayatmi, Bu Suaini, Bu Nurweni, ada Bu Tanti, Farid, ada Bude, ada Mbak Bara ini dari Gunung Kidul, Bu Vivin, Bone, Bu Agustina, Salatiga, Pak Nazwar dari Depok, Bu Suryani, Bu Pipi, Garut, Mbak Erna, Bu Fatimah, Lampung Barat, Bu Sirahayu, Bu Sumarti, Pak Bandi, dan Bu Mulyani. Jadi ada satu gerakan. Jadi kalau saya lagi apa namanya Lebaran, ada orang nanya, ini corona kenapa sih? Kita itu Bu, kita bilang corona itu sebenarnya nggak ada gitu. Saya ada sampai bilang gitu apa? Saya itu paling malas pakai masker lah. Mohon maaf saya bilang begitu. Apa ya? Ya mohon maaf ya. Saya itu punya kawan yang memang ada di UGD, kerja di UGD Rumah Sakit Umum Daerah sini. Tiap hari ketemu pasien positif. Beliau apa positif? Efek pandemi itu membuat istri saya positif itu benar. Nah, positif hamil gitu. Tapi yang menarik bahwa sejatinya itu kan konspirasi tingkat atas itu. Makanya asal ada ustadz meninggal itu kadang saya di level itu yang terjadi. Jadi makanya saya bilang kalau misalnya Allah SWT itu ngambil orang HNI yang petinggi-petingginya, yakin seperti HNI itu terjalan. Kenapa? Perusahaan HNI adalah salah satu perusahaan yang tidak tidak figur kepada satu orang. Apa maksudnya? Kalau ada ormas masyarakat, partai, terus gerakan massa, figuritas satu orang itu meninggal, selesai. Bu Mali pasti paham. Selesai. Makanya tidak ada figur satu dominan tuh nggak ada. Nah sama dengan saya. Kalau saya itu kan kadang-kadang ya ada bilang teman-teman itu bilang Bapak itu diawasi Intel loh ya memang gitu loh. Ya udah biasa aja lah mau diapain lagi gitu. Ya memang diawasin ya biar aja. Ya saya ngelihat handphone saya belum dibajak ya, tapi kemungkinan besar itu diawasin. Semua pergerakan saya diawasin. Artinya misalnya kalau misalnya saya nggak ada sekalipun misalnya gitu, ya qadarullah ya namanya berjuang itu ya nyari mati lah gitu. Nah itu pertanyaannya adalah masihkah bonus HN itu mengalir ke saya, ke anak saya? Masih nggak saya? Masih Pak. Masih. Nah itu yang kemudian saya senang di situ. Jadi kita vokal pun ngomongnya keras itu, ya insya Allah aman lah. Makanya Ibu sekalian hari ini malam ini saya ingin mengajak pada Ibu sekalian memahami bahwa sejarah perpolitikan, sejarah perang kita itu dari semenjak kita dari zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu udah orang Yahudi itu namanya bunuh Nabi aja dibunuh. Nabi itu dibelah, misalnya. Bayangkan. Nabi itu sana SWT dibelah sama orang Yahudi. Digergaji orangnya. Makanya kenapa Hitler itu dulu sangat benci banget sama orang Yahudi. Tapi sebetulnya kalau lihat dari belakang-belakang juga, Hitler juga Zionis juga. Jadi ya permainan mereka semua. Yang dikorbankan itu namanya orang Yahudi yang campuran. Jadi orang Yahudi yang nikah sama orang luar Yahudi. Nah anak keturunannya itu dibuat korban Holocaust namanya. Tahu Holocaust ya? Pembunuhan massal di Jerman waktu itu. Tapi orang Yahudi membunuh orang Palestina lebih banyak lagi. Sampai di Palestina itu dulu pernah di Palestina nggak salah ya. Itu sampai orang itu banjir darah semata kaki. Jadi walam tamdu angkal Yahudu laisatin nasoro hatta tamilatahum, bahwa tidak akan tinggal diam orang Yahudi Nasrani sampai kita ikuti milah mereka. Saya ngisi HS di salah satu store di Semper.
Saya sebutin aja, namanya Ramayana. You know Ramayana? Nah, itu kan orangnya pakai span roknya, rok span kan? Roknya di atas dengkul kan? Tahu nggak Bapak sekalian? Karyawan-karyawan yang mereka itu, yang ibu-ibu atau mbak-mbak itu, kalau berangkat kerja itu pakaiannya kayak Bu Jaryanti, kayak Bu Marleni, kayak Bu Dian, kayak ibu semua di sini. Pakai kerudung rapi, pakai gamis, datang ke situ. Begitu nyampe loker, ganti baju. Bahkan make up-nya diukur, make up-nya berapa tebelnya, ini berapa, itu diukur. Nah, saya selalu ngisi kajian Timbun Nabawi di Ramayana. Udah gitu mbak-mbaknya pakai rok span semua, duduk di lantai, coba bayangin. Kebayang, Bu? Rezeki ya, Pak? Itu bukan rezeki. Itu malah bahaya saya gimana. Itu dia sampai paham, nggak paham. Diambil spanduk apa namanya diskon itu ditutupin semua di depan pakai spanduk. Isi Timbun Nabawi itu. Nah, mitra saya itu HRD-nya. Loh, kamu kok pakai kerudung? Lah, saya kan HRD-nya. Siapa yang berani ngolah saya? Ya, enak banget ya. Itu saja. Itu demi apa? Ekonomi. Ekonomi. Kalau pulang ya pakai kerudung lagi. Kalau di mall pakai make up-nya tebal. Terus pakai roknya span, ketat gitu ya. Terus bajunya ketat, ya memang begitu modelnya. Nah, kalau itu yang punya bisnis adalah muslim, ustadz, kayak HNI, masuk duha dulu, kajian dulu, ngaji dulu. Bahkan bapak-bapak di Purbalingga itu, yang di HEW itu, dia belajar Iqra. Saya nggak bisa ngaji saat, ya udah antum ngaji lah. Jadi ajarin Iqra, abatasa begitu. Nah, coba bayangkan ketika para suami-suami itu kerjanya ada duha, ada kajian, ada Al-Quran. Berubah nggak mereka? Berubah. Makanya di Purbalingga itu disebutnya pamong praja. Papa momong, ibu kerja. Saya bilang sama ibu-ibu kemarin di sini, yang kan saya ke saudara ke sini. Kenapa saya tidak izinkan istri saya bekerja? Bukan apa-apa. Karena kodratnya perempuan itu kadang-kadang kalau duitnya besar, lebih besar dari suami, kadang lujak. Makanya saya nggak izinkan istri saya kerja. Biar saya aja. Nah, ibu-ibu kalau misalnya aktif di HNI, itu kan izin suami. Maka biarkan bonus itu yang atas suami. Udah kasih aja semua. Karena ibu bisa keluar rumah itu karena izin suami. Nanti kalau ibu gituin, insya Allah nanti terbuka suami itu untuk ridho lah. Bukan hanya lampu hijau, tapi dia doain juga. Gitu. Nah, baik sekalian, kalau tahu itu, maka Islam itu kan agama yang menghalangi kekuasaan ultimate dari Yahudi. Zionis. Musuh terbesar Zionis adalah Muslim. Maka jangan heran orang Islam itu di mana-mana dihabisin. Di negara Indonesia aja tuh nggak bisa berkembang, habis semua. Negara Islam itu diidentikan dengan jorok, dekil, teroris, poligami dan sebagainya. Padahal ada negara Islam yang kaya, Abu Dhabi dan sebagainya. Jadi sekalian, inilah kemudian orang Islam dirusak dengan 4F itu. Fun, female, fashion, food. Saya saya bukan benci atau secara ini mengajak boikot gara-gara cuma hanya Palestina diserang, bukan. Saya dari dulu. Kenapa? Bukan masalah produk Yahudi. Karena setiap produk itu beracun semua. Berbahaya semua. Deterjen. Ibu tahu bahaya deterjen? Yang tahu nggak bahaya deterjen? Ya, biasa. Ibu tahu bahaya deterjen? Saya tanya ini. Yang memproduksi oksigen dalam jumlah banyak, itu apa?
Yang tulang belakang. Di dunia. Oh, di dunia. Pohon-pohon. Hutan. Terumbu karang. Biota laut, Pak. Biota laut. Apa namanya? Plankton. Pohon menyumbang oksigen 30%. 70%-nya dari plankton. Plankton itu kalau dia itu sampai kena deterjen, matilah plankton itu. Paham ya? Nah, pertanyaannya, di mana rumah Indonesia yang tidak pakai deterjen? Coba kalau deterjennya diganti greenwash semua. Pasti keren, Pak. Nah, itu satu. Yang kedua, pasta gigi mengandung fluoride. Yang akan rusak pertama kali fluoride merusak apa? Otak belakang ini, otak keberanian. Jadi ketika orang sering pakai fluoride, minumnya pakai air berfluoride, pakainya pasta gigi berfluoride, yang rusak adalah otak keberaniannya. Maka dia penakutnya luar biasa. Orang zaman dulu yang nggak pakai sikat gigi berfluoride, itu kendel, bahasa orang Jawa itu kendel-kendel. You know kendel. Kendel itu pemberani. Jagoan, bukan jagoan artinya gini. Mengarungi samudra. Ini kalau Bu Vivin kan nenek moyangku seorang pelaut. Orang Makassar dan sebagainya. Orang Jawa juga sama pelaut. Dia pelaut. Itu terkenal. Orang Indonesia terkenal melautnya luar biasa. Pemberani misalnya. Berani menerima resiko apapun. Pulang tanpa berani. Kenapa? Karena dia punya fighting speed yang tinggi. Kita hari ini sudah stokisnya mikirnya kapan yang kali lebar. 5 juta besar Pak, nanti kalau nggak untuk gimana sebagainya. Karena fluoride yang sangat tinggi itu, jadi di Rusia itu ada camp-camp pengungsi yang itu balelo pasalnya. Kan Rusia itu kan Soviet itu kan ini komunis. Itu balelo. Nah, caranya pemerintah untuk supaya mereka berontak diapain? Air minumnya dikasih fluoride. Itu. Makanya itu konspirasi. Makanya yang saya share itu buku Bayang-Bayang Gurita itu dibaca, Bu. Itu kalau tahu udah nggak usah, kita dari dulu nyari pasta gigi yang ada fluoride-nya sebelum hal ini. Makanya saya hari ini pastikan di rumah saya tidak ada pasta gigi berfluoride. Kalaupun anak itu terpaksa beli pasta gigi berfluoride, itu saya pakai untuk nyikat yang lain. Untuk bersihin motor, mobil, dan dalam-dalamnya itu pakai odol. Ini bisa. Jadi gitu. Apalagi misalnya sabun. Dia mengandung gliserin. Pernah baca kajiannya? Mandi pakai sabun kena kanker. Belum baca. Jadi orang kena kanker itu beneran ada itu, Pak? Ada. Masya Allah. Jadi coba orang Yahudi itu membunuh demi melegalkan kekuasaannya, dia berani membunuh siapapun. Nggak ada toleransi. Nggak ada toleransi. Apalagi kita yang dianggapnya orang Yahudi kan dia dianggapnya orang pilihan. Selain Yahudi itu dianggapnya wajib dibunuh. Orang rendah lah gitu. Begitu. Jadi wajar kalau hal ini saya tidak mau pakai itu, bukan hanya karena Palestina dibombardir. Dari dulu memang Palestina dibombardir gitu. Tapi karena saya paham bahwa semua produk-produk mereka itu berbahaya buat saya. Baik berbahaya secara iman, Islam maupun badan saya. Apapun itu. Berarti istilahnya mereka itu pakai segala cara agar umat Islam itu memang benar-benar nggak ada di dunia ini ya, Pak? Bukan hanya umat Islam. Ada namanya Theodor Herzl. Theodor apa namanya itu? Itu perjanjian Zionis internasional. Nah, Zionis internasional. Itu di situ salah satu intinya adalah akan menjadikan dunia ini hanya untuk 500.000 orang saja. Dari 7 miliar tinggal 500.000. Salah satunya adalah
mereka akan menyiapkan yang 500.000 itulah orang-orang pilihan mereka yang ikut milah mereka, yang ikut ajaran mereka, yaitu ajaran Dajjal, menyembah Baphomet. Baphomet itu lambangnya bintang David. Baphomet itu ini apa namanya? Kambing, kepala kambing ya, dewanya orang Yahudi, Dajjal. Nah, itu kalangan Zionis, itu kalangan Freemason itu ada yang ustadz, ada kiai, ada pastor, presiden, dan sebagainya. Dan yang unik adalah seluruh presiden Amerika dan kerajaan Inggris itu bersaudara, yang lahir dari darahnya keturunan Firaun. Dari mulai Ratu Elizabeth, Pangeran Philip, George W. Bush, apa namanya, yang karena Carney apa itu, terus ada Bill Clinton dan sebagainya, itu semua satu keturunan, satu nasabnya, itu nasabnya Firaun. Jadi wajar. Ya, Pak? Ya, kalau kajian begini memang jadi kita jadi horor, tapi kita paham bahwa kita wajib menyiapkan generasi ke depan. Dengan cara apa? Nah, ini solusinya. Cuma kalau saya presentasi kayak gini vulgar, nggak berani. Bukan nggak berani, nggak tepat. Semakin membara ingin menyebar HNI ke seluruh dunia, Pak. Amin. Jadi intinya adalah teman-teman sekalian, Dr. Wali bilang bahwa kalau ngerekrut itu kita ngomongnya dunia dulu. Jangan terlalu ngomong kayak gini-gini. Era saya dulu waktu gabung HNI ngomongnya begini. Makanya kalau zaman era saya dulu kalau HNI atau dulu HPA gitu kan, jihad gitu. Itu dulu karena dulunya satu fikroh, satu frekuensi. Kalau sekarang HNI kan udah general, umum. Udah melebar, tidak hanya satu kajian. Makanya lebih smooth. Nah, di kajian-kajian terbatas beginilah kita buka bahwa perjuangan kita masih panjang. Kita harus mulai sedikit-sedikit mengganti yang di rumah, tidak hanya untuk dukung Palestina, tapi memang karena itu berbahaya. Sebut aja produk di rumah Bapak Ibu sekalian yang tidak berbahaya. Sebutin, ada nggak? Nggak ada. Pembalut, kosmetik, lipstik, susu formula, gula, apapun itu. HNI kapan keluar kosmetiknya, Pak? Nah, Ibu-ibu, perusahaan HNI, perusahaan Muslim yang tidak atau menghindari sedikit pun namanya uang pelicin. Hari ini dibangun pabrik di belakang HEW namanya TMS. CAD, maaf, CAD. TMS itu kan pembalut sebagainya, CAD. CAD itu yang nanti akan mengeluarkan kosmetik. Harap bersabar. Alhamdulillah ya Allah. Tapi tidak bisa 1 atau 2 tahun ini. Kenapa? Izinnya itu, birokrasi Indonesia itu rumitnya luar biasa. Apalagi kalau yang menyangkut terkait dengan umat Islam. Paham? Keburu tua loh, Pak. Ya memang kita bangun HNI itu bukan kita nikmati hari ini. Gitu. Kita itu untuk menyiapkan generasi selanjutnya. Jadi nanti Mbak Usnul ketika punya anak itu anaknya HNI. Gitu. Nama anak pertama Sevel, anak kedua Janati Hot. Ada Pak, aku udah ini apa itu pegagan itu apa bahasa ininya? Centella asiatica. Asiatica. Iya, kepikiran itu. Nanti kalau anaknya hitam keling namanya Habar Saudah gitu. Jangan lah. Kalau anaknya laki-laki Bang Andro. Andro Grafis. Oh iya. Jadi nanti kalau manggil anaknya itu nggak usah satu-satu, HNI semua ngumpul semua. Wah betul itu Pak, nggak sabar gitu sabar.
Nah, memang beda sekalian, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, itu berbeda banget hari ini. Jadi kalau ibu-ibu belum merasakan punya anak HNI, nah saatnya program anak HNI ya. Ya, ini Siap, calon Pak. program Siap. anak HNI, Pak, nanti kalau pulang. Nih, Bu Marlene udah senyum-senyum aja kan. Okay. Pak, untuk sabun cairnya tuh kalau bisa ada yang isi ulang, Pak. Pada nyari yang isi ulang. Oke, Bu. Jadi gini, Ibu sekalian. HNI itu menerima semua masukan masuk ke HNI. Tapi perusahaan HNI tidak bisa semua diproduksi. Yang pertama, untuk bangun pabrik aja itu nggak mudah. Benar-benar. Bangunnya itu, kita bangun rumah aja kan nggak bisa sehari 2 hari. Bikin plannya, izinnya, terus ini macam-macam kan. Belum lagi nanti produknya dari mana, bikinnya gimana, itu panjang kali lebar, Bu. Yang paling pasti hari ini kita sebagai agen percaya saja sama perusahaan. Perusahaan itu sudah siapin semuanya lengkap. Tapi bertahap, Bu. Bertahap. Bertahap, tidak apa namanya, tidak langsung serta-merta gitu. Ini Mbak Ella tanya, Pak, hibis yang panjang kapan, Pak? Wah, ini karena big size ya. Pakainya 2 aja, Bu. Atau pakai depan 1, belakang 1, kanan kiri 1 gitu kan. Jadi 4 pakai sekali gitu. Jadi intinya adalah Ibu sekalian sabar menunggu ini. Kami juga mendorong manajemen untuk mengeluarkan produk-produk yang best seller, yang mudah diterima masyarakat. Ya semoga susu tanpa gula, mie instan itu segera masuk. Rendangin tuh yang sudah di launching sudah masuk. Jadi nanti kita lebih mudah untuk penetrasi pasar kepada Blue Ocean. Jadi kalau saya ngerekrut Bu Marleni itu Red Ocean. Orang yang satu frekuensi dengan saya, orang yang satu fikir dengan saya, itu mudah. Gitu. Tapi kalau saya ngerekrut Mbak Husnul, itu namanya Blue Ocean. Gitu. Orang kalangan yang paling luar. Gitu. Jadi hari ini saya mencoba untuk tidak hanya ngerekrut yang berjenggot saja. Tidak hanya ngerekrut yang berkerudung saja. Tapi ngerekrut juga orang-orang yang hari ini mereka masih di di Blue Ocean, orang-orang yang masih orang umum. Nah, kalau merekrut orang umum nggak bisa pakai bahasa saya ke Bu Marleni, nggak bisa. Gitu. Pakai bahasa yang saya kalau kemarin saya lebaran begitu ngobrol masalah tentang pesugihan. Ini saya ngomong, saya dulu pernah belajar itu, pengasihan saya pernah belajar itu, gitu kan. Nah, intinya begitu. Ya seperti yang cerita saya setiap pagi ya. Itu Iya. dia diangkat dari sinetron lalu ya. Penasaran, Pak. Penasaran. Ya, Pak. Itu jadi Ibu buat sekalian diberikan Allah SWT hari ini menjadi hari. Saya perlu terangkan ini sedikit-sedikit supaya Bapak Ibu sekalian paham. Perjuangan kita itu tidak hanya sekedar ngomong masalah hati. Mitra saya nggak aktif, Pak. Saya nggak bisa rekrut. Aduh, itu pejuang kok ngomong begitu ya Allah. Saya itu kadang pengen gregetan, pengen. Nah, itu prajurit kok, Pak, maju. Dia nanya, lah Bapak maju nggak? Ya, oh pernah kok mikirnya jenderal maju apa enggak gitu. Nah, jadi gini, kalau misalnya ada tanya, Pak ini kan HNI ini kan orang pergerakan rata-rata ya. Ini gimana nanti penjagaannya? Ke depan kita itu nanti HNI akan menjadi TBK, perusahaan terbuka. Dan yang pemilik saham bisa kita semua. Jadi nanti akan dibuka open saham publik kayak Jasa Marga atau mungkin beberapa BUMN itu kan saham publik gitu. Seperti itu kondisinya. Untuk menjaga supaya ketika tidak dimiliki 1-2 orang, sahamnya itu dia lebih terbuka. Makanya kenapa HNI itu menyarankan untuk tidak menempel logo HNI saat kita sedang minta sumbangan. Jadi mengatasnamakan HNI gitu. Tapi kalau salah satu HNI sebagai sponsor itu boleh. Paham maksudnya? Saya itu dulu mau bikin spanduk Halal Mart, terus sebelah saya foto saya, coblos nomor 5. Itu 1 spanduk itu. Ditegur sama Pak Fili, jangan. Kalau mau bikin spanduk hama sendiri, bawa spanduk caleg supaya apa tidak
terafiliasi atau partai atau ormas. Makanya hari ini gayanya gaya milenial, pakai topi, pakai kaos, nggak pakai gamis lagi, nggak pakai kopiah putih lagi, nggak pakai jas lagi, begitu. Itu lebih kepada nanti semua orang supaya nyaman dengan kita. Jangan ada dogma, masuk HNI itu ustadz semua, ustadznya semua, gitu. Saya mah nggak bisa masuk, gitu. Jangan sampai begitu, paham ya? Dan pasti perusahaan juga sudah membahas ini, sudah mikir ke depannya, karena ini kan perusahaan ya, HNI ini satunya ujung tombak kita di umat Islam Indonesia bahkan dunia. Dari HNI inilah kita nanti ke depan bisa berjaya, bisa berjaya, insya Allah. Jadi ibu sekalian, udah jangan lagi komentarnya jaringan nggak aktif, komentarnya nggak pada mau belanja, itu mah remeh-temeh banget gitu ya Allah. Masa pejuang Alhamdulillah Pak, sekarang sudah mulai nggak ngeluh itu lagi. Ya, pejuang itu kan nggak pernah ngeluh. Izzuddin Al-Qassam. Jadi salah satu tentara Izzuddin Al-Qassam itu tidak boleh telat sholat subuh selama sekian tahun. Hafal Quran. Terus dia punya kekuatan yang luar biasa. Qiyamulailnya nggak pernah putus. Gitu. Itu tentara Izzuddin Al-Qassam. Makanya luar biasa. Snipernya itu dia bisa di satu tempat itu selama berhari-hari cuma pakai air putih sama roti kering. Gitu sama. Jadi kalau hari ini Hamas itu ditakuti karena itu. Nah, kalau kita mau jadi tentara elitnya HNI, ya kalau cuma ditolak, mitra nggak aktif, mitra nggak berbelanja, mitra nggak mau ada home sharing, ya itu mah ya remeh-temeh banget ya Allah, belum ada apa-apanya. Kadang malu kita sama mereka yang hari ini di Palestina kan yang berjuang untuk kemerdekaan mereka gitu. Dan rata-rata ibu-ibu di sana, akhwat di sana itu datang ummahat dari Indonesia. Tanya, Umi, usia berapa Umi? 30 tahun. Wah, luar biasa. Berarti sudah hafal 30 juz ya? Oh, alhamdulillah, saya juz 30. Di sana itu anak kecil-kecil itu mereka berlomba-lomba untuk hafal Quran. Bahkan sempat cerita itu, ada ustaz cerita di sana, lagi pada hafal Quran di masjid dibom. Wah, meledak semua. Orang anak-anak sana itu kalau ada orang Indonesia datang, yang ditanya bukan roti, ditanya bawa Quran nggak, bawa Al-Quran nggak. Gitu. Nah, untuk kita menciptakan generasi Qurani, ya pastikan semua yang masuk ke anak kita itu hanya produk yang halal thayyibat saja. Just it. Satu itu. Yang kedua, anak itu kadang tidak mudah dikasih tahu, tapi anak itu mudah niru. Maka jadilah teladan terbaik. Itu ya Ustaz ya. Terima kasih. Sudah ngobrol santai, yang pasti adalah ini tidak akan saya share. Jangan share. Jangan saya masukin YouTube juga. Ini bahaya ya, ngomong-ngomong begini. Insya Allah besok Selasa kita mulai materi bisnis lagi. Semoga dengan kajian ini semakin semangat, semakin menghindari kata-kata ngeluhnya. Bu Maleni, ayo semangat Bu Maleni, Mbak Husnul, Mbak Bulisti, Bu Diana, Bu Jaryanti, Bu Tanti, Mbak Erna, nah gitu ya, Bu Pipi, semua yang ada di sini hari ini 33 orang. Semoga bermanfaat. Kita terus bersama-sama dengan baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalid pencerahannya. Terima kasih Pak Khalid. Ya, silakan Terima kasih Pak. Barakallahu fiik Pak.